Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita mau bongkar nih satu ide menarik dari Kenichi Ohmae, khususnya dari bab 4 sumber Anda ya tentang cara lihai meraih keunggulan, judulnya membangun keunggulan relatif. Biasanya kan kita mikirnya harus jadi yang paling kuat gitu ya di semua lini. Nah, Ohmae ini punya cara pandang lain. Betul. Seringkali kita terjebak di pemikiran absolut itu. Siapa paling besar, siapa paling kuat. Iya kan? Fokus kita kali ini adalah gimana caranya memanfaatkan perbedaan. Jadi bukan sekedar adu kuat secara langsung. Gimana caranya? Mungkin dari posisi yang nggak dominan sekalipun, kita tetap bisa mengakali pesaing. Mari kita gali deh. Oke, siap. Pendekatan umum kan biasanya gini, identifikasi dulu faktor kunci sukses atau KFS. Itu loh area-area vital di mana perusahaan pokoknya harus unggul biar menang di industrinya. Terus ya udah kerahkan semua sumber daya ke sana. Tapi gimana kalau sumber daya kita mirip sama pesaing? Atau KFS-nya sama-sama dikejar mati-matian oleh semua pemain. Nah, itu dia. Terus gimana? Nah, disinilah konsep keunggulan relatif ini jadi benar-benar menarik. Ini bukan soal siapa paling jago di KFS secara absolut ya, tapi gimana kita bisa pinter-pinter mengeksploitasi perbedaan kondisi antara kita dan rival. Ini soal melihat celah di mana kekuatan kita itu bisa ketemu sama kelemahan mereka. Gitu intinya. Oke. Perbedaan seperti apa nih yang bisa dimanfaatkan? Di sumber Anda disebut ada soal teknologi, jaringan distribusi, bahkan sampai profitabilitas produk lain atau komposisi aset. Wah, banyak ya celahnya berarti. Betul sekali, peluangnya bisa muncul dari mana aja. Coba kita lihat deh, perbedaan struktur profit. Contoh di sumber Anda, itu jelas banget. Ada perusahaan A, untungnya besar dari layanan purna jual. Sementara perusahaan B, untungnya dari jualan unit baru. Oke, terus? Apa yang bisa dilakukan si A? Nah, ini cerdiknya. Mereka bisa aja banting harga unit barunya. Tujuannya, ya untuk menggerogoti profit si B. Toh mesin uang utama A, yaitu layanan purna jualnya, relatif lebih aman kan? Iya. Karena customernya udah terkunci di layanan itu ya? Tepat. Ini cerdik sekali. Dia memanfaatkan sumber keuntungan yang berbeda. Tapi yang sering kelewat nih, ini bukan cuma soal nemuin bedanya aja, tapi nemuin perbedaan di mana struktur kita itu ngasih keunggulan yang sulit ditiru pesaing. Kecuali kalau mereka mau ubah model bisnisnya secara fundamental. Wow, jadi kayak mempersenjatai DNA operasional kita sendiri ya? Bisa dibilang gitu, memainkan model bisnis yang berbeda. Dan contoh soal layanan purna jual di perusahaan mesin itu juga, wah betul-betul pas banget buat ilustrasi ini. Mereka sadar bisa dapat duit lebih banyak dari servis, pesaingnya fokus jual mesin. Iya kan? Terus harga mesinnya diturunin, pangsa pasar diambil. Dan pesaingnya kena pukul di dua sisi. Harga mesin mereka jadi kemahalan, terus bisnis servis mereka sendiri juga jadi kurang untung. Double kill. Hahaha, iya benar. Nah, ini nunjukin analisis relatif, gimana struktur profit dan biaya kita dibandingkan pesaing. Itu bisa buka kunci strategi. Jadi bukan cuma soal produknya hebat atau enggak, tapi gimana mesin bisnis di belakangnya itu bekerja secara beda dan bisa dimanfaatin. Paham. Lalu gimana kalau bedanya di struktur biaya? Misalnya, satu perusahaan terintegrasi vertikal, biaya tetapnya tinggi. Lawannya perusahaan lain yang banyak beli komponen dari luar. Jadi biaya variabelnya yang dominan. Gimana tuh? Itu juga medan permainan yang menarik, ada juga dibahas di sumbernya. Katakanlah perusahaan D yang biaya variabelnya dominan, dia bisa lebih lincah nurunin harga pas pasar lagi sepi. Tujuannya? Buat nyuri pangsa pasar. Dan ini bakal nyakitin perusahaan C yang terbebani biaya tetap tinggi. Si C ini kan butuh volume penjualan gede cuma buat balik modal aja. Oke, masuk akal. Sebaliknya nih, pas permintaan lagi meledak, si D ini mungkin bisa naikin harga lebih agresif. Kenapa gitu? Karena kapasitas produksi si C yang basisnya aset tetap itu mungkin udah mentok, nggak bisa ngejar permintaan. Tapi bukannya strategi kayak gitu ada risikonya juga ya? Misalnya, pas kondisi pasar tiba-tiba bagus banget, perusahaan D yang tadi lincah, jangan-jangan malah kalah kapasitas produksi sama si C yang punya pabrik gede. Tentu saja ada risiko dan trade-off dalam setiap pilihan strategis. Nggak ada yang gratis. Poinnya Ohmae di sini adalah mengenali peluang yang muncul dari perbedaan struktur itu dan memanfaatkannya secara sadar, bukan cuma reaktif aja. Keunggulan relatif itu seringkali sifatnya situasional, butuh kecerdasan taktis lah buat memainkannya.
Oke. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ini ngajak kita buat ngelihat lebih dari sekedar siapa yang punya otot paling gede atau anggaran R&D paling gemuk ya. Persis. Ini tentang analisis yang tajam dan rasional. Bukan cuma ikut-ikutan. Keunggulan relatif itu bisa jadi tersembunyi loh. Di kombinasi bisnis yang unik, layanan yang beda, atau cara fundamental Anda beroperasi dibanding pesaing. Nah, pertanyaan kuncinya buat Anda. Ada nggak sih perbedaan mendasar dalam struktur biaya, sumber profit, aset, atau mungkin model bisnis antara Anda dan pesaing? Yang selama ini belum Anda manfaatkan sebagai senjata. Coba direnungkan deh. Jadi inti dari bab 4 ini dan strategi ala Omei ini, posisi relatif jadi kunci ya? Bukan cuma soal performa absolut. Betul loh. Keunggulan relatif nunjukin cara mengubah konstelasi kekuatan dengan cerdik. Dengan mengeksploitasi perbedaan yang udah ada di depan mata kita. Dan seringkali ya, ini bukan tentang nyiptain sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Nggak melulu soal inovasi produk radikal, tapi lebih sering tentang menganalisis apa yang udah ada dengan kacamata yang beda, biar nemu keuntungan tersembunyi yang susah dikejar pesaing. Menarik sekali. Sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Gimana kalau sesuatu yang selama ini terlihat seperti kelemahan atau mungkin fokus yang berbeda dari pesaing Anda di satu area, sebenarnya itu bisa Anda putar balik jadi sumber kekuatan relatif buat Anda. Tentunya kalau Anda bisa melihatnya dari sudut pandang strategi yang tepat dan mengeksekusinya dengan efektif. Gimana menurut Anda?